Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang. Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku untuk bantu-bantu pakan rescue kucing. Oke? Knight of Pentacles. Situasinya mereka ya. Four of Pentacles. Ace of Cups. The Hangman. Oke. Aku ngelihatnya situasinya mereka tuh kehidupannya lagi stucknya tentang percintaan ya, terutama masalah anak juga. Bisa beberapa poin ada yang ingin punya anak tapi nggak bisa. Ada beberapa poin juga percintaannya mereka ini terhalang oleh trust issue di masa lalu yang masih menggantung, terutama tentang ketulusan cinta ya, karena ini bertaruh ya dalam hal materi dan juga dalam hal ketulusan. Jadi situasinya mereka ini benar-benar mentok, keuangannya juga mentok. Ini nggak tahu kemana yang harus mereka lakukan, terutama untuk menghasilkan keuangan yang lebih baik lagi. Ya, ditambah lagi trust isunya mereka itu masih banyak banget. Berharap hubungan ini akan lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya. Harapannya. Justru di sini kamu juga berharap mendapatkan kebahagiaan ya. Bukan hanya diri kamu saja, tapi orang yang pernah hadir dalam hidup kamu gitu ya. Tapi padahal tidak nih. Mereka tidak sedang baik-baik saja sebenarnya. Dan mereka ini sedang bermasalah, terutama tentang ketulusan cinta dan keuangan ya. Karena mereka bertaruh dalam hubungan mereka. Kita lihat bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang. The Temperance. The Sun, the Tower. Five of Wands. Five of Cups. Kalau aku lihat sih ya lagi kacau balau ya sebenarnya. Lagi kacau balau. Aku ngelihatnya mereka coba untuk mengimbangi kebahagiaan mereka ya. Ini bertaruh sih, mereka mencari kebahagiaannya bertaruh. Tapi perasaan cinta mereka tuh udah hancur. Ya, kemesraannya. Walaupun terlihat baik-baik aja sebenarnya enggak. Ya, banyak drama, banyak argumentasi, terutama tentang keuangan ya di antara mereka. Dan aku ngelihatnya memang mereka coba untuk bisa mengimbangi energi dan situasinya mereka, terutama tentang keuangan ya. Ingin sama-sama memperbaikilah
kisah masa lalu gitu. Tapi malah kebahagiaannya stuck. Dan ini membuat mereka mengalami kehancuran dan ya terperangkap dalam drama, argumentasi terus-menerus. Bahkan kemenangan yang mereka sudah raih, kesuksesan yang mereka raih ya, entah itu dari karir mereka masing-masing, ini kacau balau ya, berantakan. Kenapa berantakan? Karena kisah masa lalu ini belum selesai. Salah satu dari mereka ada yang gak move on, ya. Salah satu dari mereka ini ada yang belum move on. Dan kedamaiannya mereka juga ini bertaruh banget. Ya, karena permasalahan pertamanya adalah finansial, keuangan. Sehingga ini yang membuat mereka menjadi retak, membuat mereka menjadi berargumentasi terus-menerus. Sehingga yang tadinya awalnya damai-damai saja, tapi pada akhirnya tidak ya. Kita lihat clarify-nya ya. Dari Four of Pentacles. Mereka ini bertaruh sih. Karena kenapa? Karena mereka tidak bahagia dengan apa yang mereka miliki. Jadi ya tidak bersyukur ya. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Terutama ya tentang keinginan mereka yang berlebihan terhadap duniawi ya. Bukan tujuannya untuk akhirat kita, tapi untuk duniawi. Sehingga mereka selalu terbunuh dengan harapannya mereka sendiri ya situasinya. Dan ini yang membuat mereka ya merasa hancur, berantakan, gak ada kedamaian ya, aku ngelihatnya. Ya, tidak pernah bersyukur ya untuk meraih kebahagiaan mereka tuh selalu dengan harta yang ada di pikirannya mereka. Hartanya itu ya buat kesenangan mereka sendiri, bukan untuk arah ke akhirat gitu ya, untuk kesenangan pribadi. Kita lihat yang Hangman. Makanya percintaannya mereka tuh selalu menggantung ya. Jadi ya mentok aja. Mau lebih bahagia lagi mentok. Tuh, dari tadi ini keluar lagi. Salah satunya adalah masalah di masa lalu yang belum diselesaikan oleh mereka sama-sama. Jadi situasinya adalah kebahagiaan yang mereka harapkan, ingin memperbaiki koneksi dengan baik ya, tapi malah menggantung percintaan mereka dan harus bertaruh mana yang harus diperbaiki, kisah masa lalu atau kisah masa sekarang. Ya, aku baru bilang kisah masa lalu atau kisah masa sekarang yang harus mereka perbaiki situasinya. Dan aku perhatikan energinya untuk mereka ya. Ini situasinya ya sebenarnya tidak menyenangkan gitu loh. Karena kebahagiaan mereka ini udah gak ada kedamaian. Ya, tapi
belajar terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Dan situasinya mereka memang masih terperangkap dalam kisah masa lalu masing-masing yang belum diselesaikan. Sehingga kedamaian mereka juga mentok, bahkan juga koneksinya mentok dan mengalami kehancuran, dan terperangkap malah dalam kehancuran. Dan ini mereka saling menyalahkan satu sama lain nantinya. Gara-gara kamu nih, ini kamu, dosa kamu, pengkhianatan kamu, aku deh yang jadi kena karma gitu. Jadi sama-sama saling menyalahkan. Dunianya mereka udah terasa hancur sebenarnya, sudah jatuh. Ya, percintaan mereka yang awalnya menggebu-gebu ini udah berantakan. The world. Selalu ada pengkhianatan, selalu ada kejahatan yang mereka lakukan untuk meraih kebahagiaan mereka sendiri. Kebohongan, menghadirkan orang lain terus. Ya. Karena dunianya mereka dunia tipu-tipu, dunia munafik. Ya. Dan mereka juga membangun dunia mereka ini ya diawali dengan triparti, sehingga selalu dihantui rasa ketakutan, dihantui kecemasan, dan ini menjadi konflik batin dalam kebersamaannya mereka sebenarnya. Apa yang mereka tanam, ya inilah drama yang akan mereka tuai, karena ya mereka mengambil kebahagiaan ini dalam kesakitannya orang lain. 77. Itu yang mereka tanam, ya itu yang mereka gali sendiri. Itu yang mereka tuai hasilnya. Dan ujungnya sia-sia. Ya, sia-sia. Sedangkan kamu di sini sudah menjujurkan, ingin fokus memperbaiki diri, walaupun di sini komunikasinya menggantung, bahkan koneksinya juga menggantung. Kamu ingin memperbaiki apa yang selama ini digantung oleh orang yang kamu dealkan. Kamu coba untuk memperbaiki diri. Gimana caranya mendapatkan masa depan yang lebih baik, ya di sini. Aku ngeliatnya memang mereka nih coba untuk bisa stabilkan energi mereka, situasinya, dengan cara ya belajar bahagia, berpura-pura, walaupun ini menyakitkan. Makanya ketulusan cinta mereka yang tadinya menggebu-gebu, kini semuanya kecewa. Salah satunya ini adalah efek dari skandal yang mereka lakukan di masa lalu. Ya, pada akhirnya kehidupan mereka ya menggantung dan tidak ada kejelasan tentang kebahagiaan mereka. Belajar damai, ya mereka pelajari pelan-pelan. Tapi kedamaiannya itu tidak membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaannya ini yang mereka ambil, yang mereka cari adalah hasil bertaruh dalam kebahagiaannya orang lain. Sehingga apapun yang mereka lakukan, dunianya mereka ini akan penuh dengan pengawasan. Jadi kayak orang tuh was-was terus ya dalam hidup. Karena apa yang mereka lakukan adalah menyakiti orang lain.
Sini mereka saling memantau, ya, saling memantau. Dan ya saling membalas. Kalau ada yang satu menyakiti, ya menyakiti lagi. Ini saling membalas sehingga mengalami kehancuran. Komunikasi pun ya akan ada pertengkaran terus-menerus karena akan saling menyalahkan satu sama lain ya. Dan ini ujungnya sia-sia hubungannya. Justru kamu yang sudah bisa bangkit dari kepurukan kamu karena digantung harapan, ya, digantung hasilnya oleh dia. Pada akhirnya kamu yang memperbaiki hal-hal yang digantung oleh dia. Pada akhirnya kamu yang memiliki hasilnya tentang kesuksesan dan masa depan yang lebih baik. Walaupun butuh processing itu lama, ada yang sampai 8 sampai 9 bulan atau 8 sampai 9 tahun itu perjalanannya. Dan itu tidaklah mudah buat kamu juga. Tapi itu adalah effortnya ya, hasil yang terbaik. So kita lihat. Sorry ya. Bahagiakah dia dengan pilihannya? Stay optimistic about your love life and positive thinking, and fate will bring you romance. Waiting for the fine timing is at work in your love life very soon. Clearly decide and what you want so that it's come to you now. Calvin in ending bring new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Runner, wow. The runner is codependent relationship, fear, intimacy, listening to ego. Mereka coba untuk optimistik ya dalam hubungan ini, tapi ini nggak worth it sih, nggak ada artinya. Kenapa? Ya karena hubungan mereka ini akan segera ending. Salah satunya ada yang lari dari kenyataan atau dua-duanya lari dari kenyataan karena dengerin egonya masing-masing. Ya, yang tadi gue bilang saling menyalahkan ya, dan ini membuat mereka merubah haluan sendiri masing-masing. Karena takut tentang komitmen di antara mereka. Ya, apalagi masalah keuangan. Masalah keuangan. Mereka nggak mau dikontrolling ya dengan pasangan keuangannya. Ya karena merasa udah kerja keras sendiri gitu ya. Ya kenapa harus berbagi gitu kan. Apalagi dia pelit lah, ngapain gue bagi dia gitu dalam sebuah hubungan. Jadi nggak ada yang mau berkorban lebih banyak ya, yang aku lihat. Makanya saling menyalahkan nantinya ya, merasa capek sendiri, merasa lelah sendiri gitu ya. Communication, inner truth. Dragonfly, transformation and magic illusion ya. Hubungan mereka ini komunikasinya itu sebenarnya melalui magic ya. Dan banyak sekali illusion, khayalan dalam hidupnya mereka. Dan ini kebenarannya akan terungkap ya dalam perubahan hidup mereka. Makanya akan sama-sama saling ego, sama-sama saling lari dari kenyataan, lari dari yang namanya kehampaan ya, dengan cara ya mengejar egonya masing-masing, kestabilan hidupnya masing-masing. Itulah salah satu solusinya buat mereka untuk bisa
menjaga kestabilan adalah ya mementingkan dirinya masing-masing, walaupun dalam rumah tangga ya, dalam rumah pernikahan gitu. Dan ini akan saling menyalahkan, kan gue yang kerja keras, terus lo ngabisin duit, terus gini. Terus ada lagi ngomong, ya kan gue juga berdoa buat lo gini. Jadi saling mementingkan pengorbanan masing-masing ya. Dan ini ada kerjasamanya, ikut campur dari yang namanya magic ya, hubungannya mereka. Introspection, self inventory. Ya mereka harus belajar introspeksi diri sih. Kalau mereka pengen bahagia lagi ya harus memperbaiki dirinya dengan baik. Aku ngelihatnya. Kalau aku lihat sih ya, kalau untuk memperbaiki diri ini agak sulit ya. Agak sulitnya karena dua-duanya egois. Merasa memiliki kepentingan pribadi. Merasa memiliki pengorbanan. Seharusnya mereka berkata jujur sih. Ya tentang apa yang mereka kerjakan dalam hubungan ini. Terutama yang menggunakan magic ya. Untuk mengambil kebahagiaan orang lain. Harusnya saling menghargai diri masing-masing. Walaupun mereka ingin bahagia, ini butuh waktu lama banget ini. Nggak ada yang secepat kilat. Semuanya harus belajar sabar. Ya. Dan ya ini memang sangkut pautnya dari kisah masa lalu yang belum diselesaikan. Bisa dari pasangan kamu, dia ya, atau orang ketiganya ya, yang belum diselesaikan. Makanya kebahagiaannya mereka itu menggantung dan terperangkap dalam kehancuran, sehingga komunikasi pun berujung juga akan menggantung. Sama halnya ketika bersama kamu ya, aku ngelihatnya bahkan bisa lebih parah. Saat ini memang mereka berusaha untuk bisa belajar berdamai dengan situasi, belajar menerima kekurangan masing-masing. Tapi ya berakhir kehancuran, berakhir tidak kepastian. Aku ngelihatnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lakit Rat MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.